Shalom, selamat pagi. Apa kabar? Semalam dah tidur nyenyak. Oh, haleluya. Tidur dengan nyenyak, mimpi indah. Pagi ini tubuh yang sehat Tuhan berikan kepada kita. Sebelum kita beraktivitas, mari saya undang kita akan datang lebih dahulu dalam doa. Kami bersyukur pagi hari ini karena kasih karunia-Mu Bapa membuat kami dapat istirahat malam, tidur dengan nyenyak, mimpi yang indah. Kan itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dan pagi ini dengan tubuh yang sehat Kau berikan kepada kami. Dan sebelum kami beraktivitas sepanjang hari ini, kami mau duduk diam di bawah kaki Tuhan. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pagi yang indah bersama dengan Tuhan. Kita duduk di bawah kaki Tuhan. Suatu kesempatan, waktu yang indah, di mana Tuhan masih berkenan kita temui dan kita datangi. Dan pagi ini kita jumpa dengan Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Raja-Raja pasal 3. Kita baca ayat 16 dan 18. 2 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 dan sampai 18. Kemudian berkatalah ia, beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihanmu dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Puji Tuhan. Bapak Ibu, pembacaan kitab di dalam 2 Raja pasal 3 tadi, sebelumnya Bapak Ibu dapat membacanya. Di saat itu di Samaria terjadi kekeringan yang panjang. Karena apa? Kekeringan karena apa? Pada waktu itu Moab telah memberontak kepada Raja Israel. Ya, Moab memberontak setelah Ahab meninggal, diganti anaknya, dia mengadakan pemberontakan. Dan anaknya Ahab, Yoram, minta bantuan Yosafat dan Edom. Saudara, pada waktu itu mereka berkumpul dan akan berperang melawan Moab. Mereka melalui padang gurun, ya, kemarau, kepanasan, kekeringan, padang gurun tidak ada air. Sampai 7 hari keliling mencari tidak ada air. Nah, pada saat itu timbul pikiran daripada Raja Israel. 3 orang Raja Israel, Yoram, Yosafat, Edom. Tuhan menyerahkan kepada Moab. Tapi Yosafat bilang, ayo kita tanya kepada hamba Tuhan, ya, Nabi Tuhan yang dapat supaya kita didoakan. Dan mereka mencari, ketemulah Nabi Elisa dan diminta untuk menolong, mendoakan, ya. Dan Nabi ini berkata kepadanya, panggil pemetik kecapi. Nah, pada waktu mereka memuji Tuhan, firman Tuhan datang, suruh buat parit-parit. Yang pertama, firman Tuhan suruh buat parit-parit. Yang kedua, mereka nanti akan makan, akan minum air, ya. Saudara,
Kemudian yang ketiga dikatakan menguap akan diserahkan dalam tanganmu. Nah ini dia. Dan di cerita ini dikatakan mereka mendapat pertolongan Tuhan justru pada saat tidak ada harapan. Karena mereka sudah keliling mencari air, tidak dapat di padang gurun, kering, ya. Tidak ada air. Mereka merasa, aduh, harapannya sudah tidak ada. Bagaimana dia akan hidup? Yang kedua, mereka punya pikiran berkata, tidak mungkin. Karena dia memandang dengan mata manusia, jasmani, melihat kiri kanan padang gurun, bagaimana akan mendapatkan air? Tidak mungkin. Pikiran berkata, tidak mungkin mendapat air, tidak mungkin, tidak mungkin. Nah itu dia permasalahannya. Makanya firman Tuhan pada pagi hari ini, sebelum saya lanjutkan, saya kasih tema mujizat tetap ada. Bagaimana kita dapat menikmati mujizat tetap ada? Kita sudah baca tadi. Firman Tuhan berkata, buat parit-parit. Nah, firman Tuhan itu yang menjamin. Di saat kita mengalami hal-hal yang tidak mungkin menjadi mungkin, firman Tuhan. Saudara, dalam keadaan mereka di padang gurun yang tidak ada air, padang gurun Edom namanya, tidak ada air. Firman Tuhan datang, dan firman Tuhan itu yang berfirman, di lembah ini akan ada air. Kamu dan ternak-ternak sembelihanmu, hewan-hewan pengangkut akan dapat minum. Firman Tuhan. Saudara, andai kata tiga raja-raja ini tidak taat apa yang dikatakan oleh Nabi tentang firman Tuhan untuk membuat parit-parit, mereka tidak akan mendapatkan air, tidak mendapatkan minum. Tapi karena dia taat, dia melakukan, membuat parit-parit sesuai janji Tuhan melalui firman-Nya, terjadilah mujizat. Dari sungai keluarlah air memancar memenuhi parit-parit itu. Dari itu, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kalau kita ingin melihat mujizat terjadi, janganlah kita melihat kenyataan dengan cara berpikir kita, tidak melalui pikiran kita yang berkata tidak mungkin. Tapi cobalah melalui pikiran kita yang berkata mungkin. Nah, segala sesuatu mungkin bagi Tuhan. Tidak ada yang barang tidak mustahil di hadapan Tuhan. Mustahil terjadi. Yakinlah, tidak ada yang tidak mungkin. Mungkin di hadapan Tuhan, karena Dia sudah berfirman. Percayalah firman Tuhan, maka engkau akan melihat mujizat itu terjadi. Pada saat ini mungkin engkau beraktivitas dalam pekerjaanmu, engkau berkata, aduh, pekerjaanku kok begini, rasanya jual atau beli dan lain sebagainya, semuanya kok rasanya sepi. Dalam keadaan seperti itu, pandanglah kepada Tuhan. Dia yang berfirman, lakukanlah itu, maka engkau akan melihat mujizat itu terjadi. Ya,
Kenapa? Di hadapan Tuhan itu perkara ringan. Soal membuat parit-parit dan diisi air, itu masalah ringan bagi Tuhan. Percayalah, di dalam usaha dan bisnis kita mungkin seperti itu. Pada saat ini mungkin kita berjalan di padang gurun, tidak mendapatkan air. Tapi engkau mendengar firman Tuhan dan engkau melakukan, percayalah, engkau akan melihat mujizat Allah dinyatakan. Karena untuk itu ringan di mata Tuhan. Ya, saudaraku, pertolongan Tuhan itu tepat pada waktu kita tidak ada harapan. Pada waktu kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Itu rahasia. Berfirman, lakukan, percaya, mujizat engkau akan lihat di dalam hidupmu akan terjadi. Saudara, tidak melalui pikiran kita yang berkata, oh tidak mungkin, karena kita melihat kenyataan. Tapi cobalah pandang, kuasa Tuhan mengatasi yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ketaatan diperlukan dalam perkara ini. Iman, percaya akan firman Tuhan. Ya, jadi mari kita mau lakukan agar mujizat itu terjadi dalam hidup kita. Pakailah mata jasmani kita diganti dengan mata rohani, mata Tuhan memandang. Kita belajar, ya. Pergunakan kesempatan banyak berdoa dan mohon pertolongan kekuatan daripada Tuhan supaya kita hidup melihat kenyataan itu diubah. Harapan yang tidak ada harapan lagi diubah. Yang pikiran berkata tidak mungkin diubah. Melalui firman-Nya kita akan melihat semuanya menjadi indah. Nah, itu dia mujizat masih terjadi. 3 raja yang mendapatkan air karena dia melakukan firman Tuhan, membuat parit sehingga mereka dan karena ternaknya, hewan semuanya dapat minum. Saudara, bahkan Tuhan memberikan musuh yang namanya Moab dikalahkan, diserahkan di tangan mereka 3 raja-raja ini. Oh, begitu kan. Mujizat tetap ada. Percayalah. Mujizat belum berakhir sampai saat ini, tetap ada. Ya. Kalau saudara saat ini mungkin dalam usahamu, dalam bisnismu mengalami pikiran berkata tidak mungkin, coba ubah cara berpikir kita yang tidak mungkin dengan memakai cara pikir Tuhan. Engkau dengan kacamata Tuhan, engkau berkata mungkin bagi Tuhan, mungkin bagi orang-orang percaya akan firman Tuhan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, mujizat Allah tidak pernah berakhir. Asal kita tetap percaya, mujizat tetap ada. Karena Tuhan yang berjanji, Tuhan yang berfirman. Apa yang difirmankan Tuhan akan digenapi. Terpujilah namamu Bapa. Engkau akan memberkati saudara kami yang sudah mendengar kebenaran mana rema pagi hari ini. Biarlah mereka juga boleh mengalami mujizat Tuhan. Di dalam saat-saat putus asa, tidak ada harapan, Tuhan campur tangan sehingga ada harapan, mujizat terjadi. Engkau memberkati pekerjaan mereka, Engkau memberkati keluarganya, apa yang dibuat berhasil. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Biarlah berkat daripada Allah Bapa,
cinta kasih Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita pagi ini sampai selama-lamanya. Amin.